Bayangkan, satelit menyorot lengkung bumi dengan presisi yang memukau. Roket menggelegar menembus atmosfer, meninggalkan jejak api yang melukis luasnya langit. Di atas sana, wahana antariksa melayang dalam keheningan, menatap ke galaksi yang jauh, dingin, dan penuh misteri. Sebuah orkestra teknologi, puncak dari rasa ingin tahu manusia yang tak pernah padam. Namun, di balik kemegahan itu, selalu saja ada suara yang menentang. Itu semua hanya CGI. NASA berbohong, dan antariksa hanyalah ilusi besar yang diciptakan untuk menipu kita semua. Pertanyaannya, mengapa di era ketika bukti ilmiah bisa kita akses hanya dengan satu sentuhan jari, masih ada orang yang teguh percaya bahwa langit hanyalah panggung buatan? Dan sains tak lebih dari sekedar dongeng yang dirangkai indah. Inilah yang akan kita telusuri hari ini. Bukan sekedar teori konspirasi, melainkan akar dari keraguan itu sendiri. Dan mengapa sebagian orang menolak bukti meski data, rekaman, dan pencapaian luar biasa umat manusia terbentang jelas di depan mata. Mari kita menyelami kabut skeptisme untuk melihat dengan lebih jernih. Benarkah antariksa hanyalah ilusi? Atau justru keraguan itulah bayangan semu yang membatasi pandangan kita? Di dunia nyata, keraguan terhadap antariksa bukan sekadar bisikan kecil di pinggiran wacana. Ia telah menjelma menjadi simfoni ketidakpercayaan, menyusup ke ruang pikir manusia modern. Dari keyakinan bahwa bumi itu datar bak piring purba, hingga tuduhan bahwa stasiun luar angkasa hanyalah ilusi di balik green screen. Skeptisisme ini menjalar. Ia tumbuh subur di ladang informasi yang luas, namun seringkali tandus dari kebijaksanaan. Sejarah mencatat akarnya. Tahun 1969, ketika langkah manusia pertama menjejak debu bulan, dunia terdiam dalam kekaguman, namun juga diliputi bisikan skeptis. Apakah ini benar terjadi? Ataukah hanya sandiwara yang dipentaskan demi memenangkan perang dingin? Keraguan itu lahir dari persaingan ideologi dan propaganda global. Dan setelah puluhan tahun, jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Ia diwariskan, berevolusi, dan kini menemukan rumah baru di layar ponsel, di kolom komentar media sosial, di algoritma yang memberi panggung bagi suara paling nyaring. Survei Ipsos Global pada tahun 2019 mencatat, lebih dari 10% responden percaya bahwa pendaratan di bulan hanyalah rekayasa. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Kebenaran, sekalipun seterang matahari, bisa tetap dikaburkan oleh awan keraguan yang sengaja dipelihara. Namun mari kita menatap fakta sebagaimana adanya. Di langit tinggi, satelit seperti Himawari 8 milik Jepang dan GOES 16 milik NOAA berdansa mengitari bumi. Setiap 10 menit, mereka mengirimkan potret baru, bukan sekadar gambar indah, melainkan jendela menuju realitas. Suhu udara, tekanan atmosfer, hingga jejak badai yang lahir dan lenyap. Semuanya dikirim dengan irama yang konsisten dan dapat diuji. Lebih jauh ke kosmos, teleskop James Webb membuka matanya yang peka terhadap cahaya inframerah. Dari jutaan kilometer jauhnya, ia membaca jejak karbon, metana, dan uap air di atmosfer planet asing. Ini bukan khayalan, bukan CGI, melainkan data yang kemudian dipublikasikan secara terbuka di jurnal ilmiah bergengsi seperti Nature Astronomy dan The Astrophysical Journal. Sementara itu, misi Gaia milik Badan Antariksa Eropa telah memetakan lebih dari 1,8 miliar bintang dengan akurasi luar biasa menggunakan teknik paralaks. Sebuah metode sederhana yang sudah dipercaya sejak abad ke-19, kini dibawa ke skala kosmik.
Inilah wajah sejati sains. Bukan soal percaya buta, melainkan bukti yang bisa diverifikasi. Semua bukti itu nyata, terukur, dan terbuka bagi siapa saja yang mau melihatnya. Namun, di balik cahaya terang sains, kita hidup di era yang aneh sekaligus agung. Hari ini, makalah ilmiah harus berjuang keras untuk terdengar, sementara dongeng konspirasi bisa melesat, viral, dan bersarang di jutaan pikiran hanya dalam hitungan jam. Mengapa demikian? Karena sains mengajak kita berpikir panjang, menuntut kesabaran untuk memahami, sedangkan konspirasi hanya meminta kita untuk merasa. Sains adalah jalan terjal, penuh persamaan, eksperimen, revisi, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Konspirasi sebaliknya menawarkan pelarian yang manis, menyederhanakan dunia yang kompleks ke dalam narasi hitam putih. Ia mengubah keraguan menjadi keyakinan instan, kebingungan menjadi kemarahan yang mudah diarahkan. Maka lahirlah kisah-kisah yang menggiurkan, bahwa roket tak pernah menembus angkasa, bahwa stasiun luar angkasa hanyalah animasi komputer, bahwa langit hanyalah kubah bening yang menaungi bumi datar. Tetapi mengapa cerita-cerita seperti ini begitu mudah dipercaya? Jawabannya bukan semata soal logika, melainkan soal psikologi. Otak manusia dirancang untuk mencari pola, bahkan di tempat yang kosong. Kita ingin dunia terasa sederhana, dapat dipahami, dan, yang terpenting, terkendali. Saat sains menyajikan realitas yang kompleks dan penuh ketidakpastian, konspirasi hadir menawarkan jawaban instan. Mudah dipahami, mudah dipercaya. Bagi sebagian orang, lebih nyaman percaya bahwa bumi datar atau luar angkasa hanyalah ilusi, ketimbang menerima kenyataan bahwa kita hidup di jagat raya yang luas, dingin, dan tak berbatas. Disinilah daya tariknya. Konspirasi bukan hanya cerita, ia menjadi identitas. Ia menyatukan kelompok, memberi rasa kebersamaan melawan mereka yang dianggap mengendalikan dunia. Dan ketika keyakinan itu sudah terpatri, bukti apapun seringkali hanya dipandang sebagai bagian dari kebohongan besar. Narasi-narasi ini bukan sekadar keliru. Mereka adalah perlawanan terhadap kerumitan realitas. Sebab realitas, sebagaimana sains mengajarkannya, memang tidak selalu nyaman. Namun satu hal pasti, ia jujur. Tapi mari kita bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita akan menolak segala sesuatu yang tak bisa kita lihat langsung hanya karena mata ini belum menjangkaunya? Jika demikian, bukankah kita sedang memenjarakan keajaiban hanya karena ia tidak hadir di depan mata? Sains bukan soal percaya begitu saja. Ia tidak meminta iman, melainkan mengajukan bukti. Ia tumbuh dari pengukuran, pengamatan, pengulangan, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan dari keberanian itulah lahirlah momen-momen agung. Seperti saat Voyager 1, sebuah wahana mungil ciptaan manusia, menoleh ke belakang sebelum meninggalkan tata surya dan memotret bumi dari jarak miliaran kilometer. Pale Blue Dot, begitulah astronom Carl Sagan menyebutnya, sebutir debu yang melayang dalam berkas cahaya matahari, tenggelam di lautan gelap semesta. Ia berkata, "Lihatlah titik kecil itu, itulah rumah kita. Di sanalah segala yang kita cintai, semua yang kita kenal, dan setiap manusia yang pernah hidup, pernah ada." Kamera itu nyata. Foto itu bukan simulasi. Cahayanya menempuh miliaran kilometer dan kembali membawa pesan paling jujur dari ruang angkasa. Bahwa kita kecil namun mampu memahami kebesaran. Maka pertanyaannya kini bukan lagi, apakah luar angkasa itu nyata? Melainkan, apakah kita bersedia membuka mata dan hati untuk menerima bahwa kenyataan bisa lebih indah daripada fiksi, dan bahwa kebenaran ilmiah tak membutuhkan panggung dramatis,
karena ia berdiri di atas sesuatu yang lebih kokoh. Bukti. Langit tak menunggu kita percaya untuk tetap bersinar. Ia hadir, diam, agung, dan tak bergeming oleh keraguan. Namun sains hidup dari keberanian kita untuk terus bertanya. Dan di tengah dunia yang bising oleh klaim palsu, oleh suara yang lantang tapi hampa, akal sehat adalah jangkar terakhir yang menjaga kita tetap waras. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar pengetahuan, melainkan cara kita memahami dunia dan rumah kecil kita di tengah bentang semesta yang tak berujung. Saya Kia, dan terima kasih telah menyaksikan Langit Sains. Seperti biasa, saya mengajak kamu untuk tetap bertanya, tetap berpikir, dan tetap percaya pada kekuatan rasa ingin tahu. Jika narasi ini membuka cakrawala berpikirmu, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak tertinggal dalam penjelajahan-penjelajahan berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.